Hai semua, balik lagi di channel YouTube aku, Dina Purnama Sundari. Di videoku kali ini, aku akan sedikit sharing ke teman-teman dan sekaligus menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita yang ingin diramal dan bertanya terkait masalah yang ia miliki ya. Di sini sebelum lanjut ke videonya, mohon teman-teman untuk bantu support channel YouTube ini dengan cara klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman di semua sosial media kalian agar YouTube channel aku di sini bisa berkembang dan memberi manfaat jauh lebih banyak ke teman-teman yang lain ya. Oke, lanjut teman-teman. Di videoku kali ini aku akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman kita. Aku inisialkan namanya AS ya. Beliau di sini adalah seorang laki-laki yang berusia 32 tahun. Saat ini sedang sedikit ada masalah dengan mantan pacarnya. Jadi di sini aku akan bantu untuk teman kita AS menjawab terkait problem yang dia miliki ya teman-teman. Di sini yang ia tanyakan tentang mantannya. Dia berkata, saya habis putus sama mantan kurang lebih 1 bulan yang lalu kak. Semua sosmed saya diblokir. Pengen tahu kak, apakah dia masih cinta dengan saya? Apa udah ada pengganti saya? Dan apakah kedepannya kita bisa balikan lagi? Oke, itu pertanyaan dari teman kita AS ya. Nah, masalahnya ini ada kaitannya dengan ketidaksetujuan keluarga dari pihak perempuan ya teman-teman. Di sini inisial nama mantannya adalah FS. Beliau lahir di tanggal 11 September 2002. Usia saat ini 20 tahun. Dan AS sendiri berusia 32 tahun. Jadi rentang jarak usia mereka cukup jauh ya teman-teman. Nah, di sini dia bertanya pada intinya apakah bisa kembali dengan mantan karena ia memiliki satu harapan bisa untuk balik lagi dengan masa lalunya ya teman-teman. Dan pada dasarnya orang tua si mantan tidak setuju anaknya dekat dengan AS karena bagi orang tua FS dia melihat bibit bebet dan bobot dari calon menantunya ya teman-teman. Dan orang tua si FS juga memiliki suatu kekhawatiran bahwa kelak kalau ia bersama AS maka anaknya akan memiliki hidup yang susah, padahal bagi AS sendiri rezeki ataupun pekerjaan bisa dicari bareng-bareng loh ya. Dan saat ini AS sendiri sedang memantaskan diri dengan cara kerja mencari uang lebih banyak teman-teman. Dan apabila diizinkan, ia memiliki harapan untuk bisa kembali memperbaiki jalinan hubungannya dengan FS. Nah, teman-teman, di sini AS juga mengirimkan foto mereka berdua ya, foto AS dengan foto FS. Di sini aku juga akan mencoba untuk mentelaah bagaimana sih karakter si FS sendiri terhadap si AS sebetulnya. Apakah dia benar-benar perempuan yang sebetulnya baik atau gimana ya teman-teman. Cuman aku nggak bisa tampilin foto orangnya secara langsung karena itu merupakan kode etik yang perlu aku jaga. Tapi aku akan bantu teman kita AS untuk sedikit memberitahu bagaimana sih karakter si FS ya. Nah, kalau yang aku lihat ya teman-teman dari foto yang AS kirimkan ke Instagramku, di sini aku melihat bahwa FS sendiri merupakan tipikal orang yang ada sisi childishnya, terus juga ada sisi cerewetnya sebetulnya, dan ada sisi sedikit kekanak-kanakan. Jadi temen kita si FS atau FS sendiri ke AS sebenarnya masih ada sisi
belum dewasa ya. Jadi buat AS, aku harap sih saat menjalin hubungan sama si FS yang kemarin, mengenal kembali karakter si FS ya. Untuk FS sendiri, di sini aku melihat bahwa AS sendiri tuh harus bisa mengalah ya dengan FS, karena sisi manja yang dimiliki FS tadi. Jadi apa-apa tuh harus AS sendiri yang memomong si FS, memberikan arahan seperti itu. Dan beberapa sisi juga AS harus bisa mengalah apabila terjadi suatu konflik yang mereka berdua hadapin ya. Nah, di sini selain childish, sisi posesif juga ada, sisi cerewet juga ada. AS sendiri termasuk orang yang mudah goyah ya, kalau dari segi karakter yang aku lihat, bahwa secara visual dia mudah tertarik dengan lawan jenis juga, sehingga FS kemarin ketika menjalin hubungan dengan AS, ada sesuatu hal yang aku lihat gampang untuk ditutupin ya, karena tidak mudah terbuka gitu. Untuk AS sendiri, kita akan lihat di kartu tarot apakah ada peluang AS untuk bisa bersama FS, dan apakah FS sudah memiliki pengganti, sehingga apa yang harus dilakukan teman kita AS, kita simak di video tarot berikut ini ya. Oke teman-teman, di sini aku akan percepat proses pensapelan kartunya ya. Nah, di sini aku akan mengambilkan 10 kartu untuk teman kita AS dalam menjawab setiap pertanyaan yang AS tanyakan ya. Di sini kita akan mulai dengan kartu yang pertama ya teman-teman. Apakah masih ada kemungkinan AS bisa kembali dengan FS ya? Di sini AS sendiri mendapatkan kartu yang pertama, yakni kartu Three of Pentacles ya. Pada ramalan kartu Three of Pentacles di sini, sebetulnya AS sendiri masih memiliki harapan untuk bisa bersama dengan FS ya. Tetapi masih ada kemungkinan besar untuk sebetulnya FS dapat kembali dengan AS dengan jalan apabila AS sendiri berusaha untuk mendekatkan diri kembali dengan FS. Dan hal tersebut bisa saja terjadi apabila AS tidak kehilangan kontak dengan FS ya tentunya. Pada gambar kartu tarot, di sini aku juga bisa melihat bahwa energi AS sampai sejauh ini masih memberikan harapan atau menginginkan untuk FS sendiri bisa kembali bersama dengan AS ya. Masih adanya harapan dari AS untuk bisa kembali menjalin hubungan percintaan dengan FS. Nah, di sini juga masih adanya rasa bimbang, galau, ragu, dan rasa campur aduk lainnya yang membuat AS sendiri masih bertanya-tanya apakah FS masih mau dengan AS, seperti itu ya. Untuk teman kita AS, semoga bisa terjawab untuk pertanyaan yang diberikan.
yakni apakah masih ada kemungkinan AS bisa kembali dengan FS. Masih ada apabila tidak kehilangan kontak dengan FS ya. Oke, teman-teman, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini AS sendiri mendapatkan kartu Six of Pentacles ya untuk kartu kedua. Untuk kartu kedua dengan pertanyaan, apakah orang tua dari saudari FS akan setuju dengan saudara AS apabila menjalin suatu hubungan jangka panjang atau komitmen jangka panjang yang lebih serius ya. Untuk di kartu tarot sendiri yang aku bisa simpulkan untuk teman kita AS, di sini untuk orang tua dari saudari FS sendiri masih mempertimbangkan secara dalam dan matang apabila putrinya menjalin hubungan percintaan dengan saudara AS ya, sehingga masih ada perasaan berat hati untuk memberikan putrinya menjalin hubungan dengan saudara AS, dan alasan tersebut juga multifaktorial ya, artinya banyak faktor yang mempengaruhi keputusan orang tua dari saudari FS untuk memberikan support kepada saudara AS untuk menjalin hubungan percintaan dengan putrinya ya. Keraguan yang timbul juga cukup besar, sehingga apabila untuk AS sendiri apabila menginginkan masih menjalin hubungan dengan FS, harus bisa meyakinkan sekali orang tua dari saudari FS ya, sehingga akan muncul rasa percaya suatu saat apabila AS menjalin hubungan dengan FS. Tapi untuk sejauh ini masih ragu, artinya orang tua FS masih belum memberikan lampu hijau untuk AS menjalin hubungan dengan FS ya. Oke, untuk teman kita AS, kita akan lanjut ke kartu yang ketiga. Di sini kamu mendapatkan kartu Five of Swords ya. Untuk kartu ketiga, di sini saudara AS bertanya apakah FS sudah memiliki pacar atau pengganti dari AS. Untuk kartu ketiga ini yang aku bisa gambarkan ya di kartu tarot, banyak ada laki-laki yang ingin memberikan kode atau sinyal yang positif untuk mendekati FS, namun FS sendiri belajar dari suatu pengalaman untuk menseleksi kembali pasangan yang ideal untuk saudari FS ya, karena belajar dari pengalaman di masa lalu bahwa restu orang tua dari FS sendiri itu sangat besar kontribusinya terhadap jalinan asmara dari FS sendiri ya. Di sini juga aku lihat keyakinan dari orang tua FS sendiri juga cukup tebal, yakni keyakinan agama. Jadi benteng yang harus dimiliki oleh calon pendamping dari FS juga yang jelas harus seiman ya, yang aku lihat di sini, dan yang pasti memiliki karakter agama yang kuat untuk bisa menjalin kedekatan yang diharapkan dengan saudari FS ya, sehingga akan memberikan lampu hijau untuk laki-laki bisa dekat dengan FS. Dan apabila hal itu tidak terjadi, maka peran dari restu orang tua tidak akan terjadi di dalam hubungan FS ya. Untuk saudara AS sampai sejauh ini semoga memahami untuk pertanyaan ketiganya. Oke, untuk teman kita AS, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini AS mendapatkan kartu Six of Swords ya. Yang keempat, sebetulnya apa sih yang harus teman kita AS
lakukan. Di sini kartu tarot mencoba untuk menjawab pertanyaan tersebut. Pada saat ini untuk AS sendiri masih mencari jati diri yang AS harapkan ya, seperti terombang-ambing di suatu zona nyaman. Apabila AS tidak beranjak dari zona nyaman tersebut, maka kemungkinan besar apapun yang AS lakukan akan hanya menghasilkan sebuah karya atau keuangan ataupun sesuatu hal pencapaian yang AS harapkan hanya akan berputar di sana-sana saja, seperti itu. Saranku, AS cobalah untuk bisa keluar dari zona nyaman, mencari suatu pekerjaan yang dapat memacu perasaan lebih untuk bisa menggapai sesuatu harapan yang lebih ya untuk teman kita AS. Jadi jangan fokus pada hanya pencapaian yang segini-segini saja, tapi berusaha men-challenge diri untuk lebih baik lagi dalam mencari pekerjaan, sehingga akan menimbulkan kesejahteraan untuk teman kita AS ya. Pesan di sini untuk teman kita AS harus lebih memperbaiki diri secara finansial ya, yang lebih utama. Oke, untuk AS kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini AS sendiri mendapatkan kartu Knight of Pentacles ya. Pada kartu kelima ini, pertanyaannya, apakah AS akan menemukan pasangan yang lebih baik dari FS? Nah, pada kartu tarot, di sini aku melihat perjalanan cinta dari AS sungguh berliku-liku ya. Jadi banyak tantangan yang akan AS temukan ke depannya, sehingga AS juga memerlukan kesabaran dan tetap membuka diri serta membangun komunikasi yang positif dengan siapa saja untuk menambah relasi. Aku harapkan dari pembangunan relasi tersebut bisa saja memberikan harapan bahwa AS dapat menemukan sosok yang tepat, sehingga akan ada penantian yang positif yang aku bisa lihat pada kartu tarot. Jadi AS tetap harus banyak berdoa dan positive thinking terhadap dirinya agar dapat menemukan apa yang AS harapkan ya. Oke, untuk teman kita AS, kita lanjut ke kartu yang keenam. Di sini AS mendapatkan kartu Three of Cups dengan pertanyaan, apakah FS bisa benar-benar move on dari AS? Nah, dari kartu yang bisa aku baca, di sini support system dari FS cukup banyak ya, teman kita AS, sehingga aku melihat FS tidak kekurangan semangat untuk memotivasi hidupnya. Jadi kalau ibarat kata ditanya apakah FS masih galau nih karena putus dari AS, di sini aku melihat di awal ada perasaan galau dan dilema, tetapi seiring berjalannya waktu, karena FS mendapat support system yang cukup baik dari teman ataupun keluarga, sehingga FS sendiri tidak memiliki perasaan galau yang terlalu dalam atau berlarut-larut seperti yang saudara AS rasakan. Jadi dia sebetulnya sudah menemukan sesuatu hal yang lebih baik dan tidak serta-merta termenung dengan kejadian masa lalu yang ia rasakan dahulunya ya. Sehingga saranku temanku AS, tetap semangat, jangan lupa tetap bangkit, tetap percaya diri, bahwa yakinlah apabila dia dapat menemukan pengganti yang baik dari teman kita AS, kamu pun juga bisa mendapatkan orang yang lebih baik dari FS ya. Oke, untuk teman kita AS, kita lanjut ke kartu yang ketujuh. Di sini kamu mendapatkan kartu Page of Wands untuk sebuah pertanyaan, apakah FS akan menyesal karena telah meninggalkanmu ya AS?
Di sini untuk kartu tarot sendiri yang aku lihat, akan ada kemungkinan besar FS dapat menyesali apa yang telah dia putuskan di masa lalu, yakni memutuskan suatu komitmen yang telah dibangun bersama AS. Karena di sini aku melihat bahwa kamu adalah orang yang sangat bisa mengayomi dalam hubungan percintaan, cukup dewasa dengan usia yang sudah matang tentunya. Di sini juga ada sifat sabar dan mengalah yang aku bisa lihat dari sosok AS, yang bisa saja suatu saat nanti FS tidak bisa temukan dari laki-laki lain, sehingga penyesalan yang FS rasakan lebih berdampak kepada ia tidak bisa menemukan sosok yang sama seperti AS dari segi pendewasaan, rasa mengalah ataupun mengayomi, sehingga apabila FS pada titik penyesalan tersebut, di sana mungkin kamu sudah menemukan pasangan yang jauh lebih baik dari saudari FS ya. Oke, kita lanjut ya. AS untuk kartu ke-8. Di sini kamu mendapatkan kartu Ten of Pentacles ya. Dengan pertanyaan, kapan AS akan menemukan pengganti FS? Nah, di sini cukup menarik untuk kartunya. Kamu akan menemukan pasangan di saat kamu sudah bisa mulai merintis kemapanan secara pribadi ya. Untuk AS sendiri akan ada rasa trauma apabila AS terlalu terburu-buru untuk mencari pengganti dari FS, sehingga kamu juga butuh waktu untuk mendulang karir yang baik, lebih baik dari karir sebelumnya, sehingga kamu akan merasa siap secara fisik dan mental ya. Di sini juga aku melihat bahwa adanya simbol bintang, yakni lebih disarankan untuk AS bisa mendekatkan diri kepada Tuhan sesuai dengan keyakinan yang AS pegang, dimana Tuhan sendiri merupakan suatu petunjuk bagi AS untuk memberikan jalan ataupun jodoh yang beliau kehendaki sesuai dengan amalan yang AS miliki ya. Aku berharap di sini AS bisa segera mengejar finansial yang lebih baik lagi, sehingga akan bisa meyakinkan calon orang tua pasangan yang baru nantinya dan tidak akan memiliki rasa minder. Karena di sini aku melihat AS ada sedikit perasaan minder yang kamu miliki saat kamu menjalin hubungan dengan FS ya. Oke, untuk teman kita AS, aku akan lanjut ke kartu yang ke-9, yakni di sini kamu mendapatkan kartu King of Wands ya. Untuk pertanyaan ke-9 ini, apakah AS sudah bisa move on dari FS? Di sini aku melihat kamu bak raja yang sedang termenung ya, masih ingin memiliki histori dengan masa lalu, sehingga rasa move on itu sebetulnya hampir ada, tetapi kembali dibawa oleh arus masa lalu lagi, sehingga masih terbayang-bayang. Apabila saat AS tidak memiliki kegiatan yang dapat menyibukkan dirimu sendiri, tentunya pikiranmu akan kembali lagi mengingat jalinan asmaramu dengan saudari FS. Jadi saranku di sini kamu harus cepat-cepat bangkit ya AS, lebih memantapkan diri dan memfokuskan apa yang menjadi tujuan atau goalsnya AS tuh apa gitu. Kalau besar yang aku lihat lebih ke pencapaian finansial ya, karena itu merupakan jaminan untuk AS mendapatkan restu ya, salah satu restu dari calon keluarga pasangan yang baru nanti. Selain kita juga harus memiliki iman yang baik, tetapi kadang finansial sangat menentukan sekali ya, bagaimana kita dapat diterima
di keluarga dari pasangan kita ya. Yang aku lihat seperti itu di kartu. Sehingga aku menyarankan untuk AS tetap memantapkan diri agar lebih berusaha lagi bisa move on dan kembali bangkit dengan versi terbaik dari AS sendiri ya. Oke, untuk teman kita AS, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini untuk kartu terakhir, AS mendapatkan kartu The Empress ya. Dengan pertanyaan bagaimana sih caranya agar teman kita AS bisa move on dari FS. Nah, di sini bak petualangan liar ya, AS, dimana kamu juga harus mencari cara yang positif tentunya untuk memberikan motivasi yang baru dalam hidupmu. Aku tahu ini bukan hal yang mudah, tetapi kamu harus berusaha. Ibarat kata kamu orang yang survive di sebuah hutan yang sepi, belantara, dan penuh dengan tantangan. Di sana juga AS harus bisa men-challenge dirinya dengan baik ya. Bagaimana kamu bisa survive dan bertahan? Caranya move on adalah yang paling utama, yakni kamu bisa mengampuni atau memaafkan sesuatu hal yang memang saat ini tidak kamu miliki, seperti itu. Memaafkan keadaan di mana ada sesuatu momen yang memang tidak mengenakan bagi AS sendiri, untuk kamu bisa sadari dan maafkan. Sehingga apabila untuk AS sendiri sudah mampu memaafkan suatu kejadian yang kamu alami di masa lalu, hal tersebut akan mempermudah proses AS untuk berjalan lebih jauh lagi ke tahap yang lebih baik ya tentunya. Dan di sini saranku, kamu bisa menyibukkan diri dengan berbagai aktivitas yang AS sukai, sehingga AS tidak akan terlalu fokus untuk mengingat masa lalu yang AS pernah miliki ya. Di sini juga aku bisa melihat bahwa ada suatu kesempatan yang positif yang akan AS peroleh untuk bisa keluar dan bangkit dari rasa sakit, galau, dan patah hati yang kamu rasakan sebelumnya ya. Selain untuk karir, di sini aku sarankan AS untuk mengejar sesuatu hal, minat yang baru ya dalam suatu pekerjaan, sehingga tidak akan monoton AS hidup hanya untuk mengejar karir, tapi lebih ke passion. Apa yang membuat AS suka terhadap sesuatu hal, itu juga akan bisa membantu memotivasi AS cepat bangkit ya. Jadi bangkitnya tidak seperti tergesa-gesa, tetapi tetap berjalan seirama dan lebih dinamis dalam proses move on atau recovery, penyembuhan luka yang terjadi pada AS ya. Sampai sejauh ini, semoga teman kita AS bisa memahami apa yang aku maksudkan dalam 10 kartu di atas. Bahwasannya pada kartu yang AS miliki sebetulnya overall cukup baik, sehingga teman kita AS cukup mengembangkan kembali apa yang sudah ia lewati sebagai proses pembelajaran yang tentunya memberikan suatu motivasi baru ya terhadap suatu kehidupan. Karena apabila jatuh hari ini, belum tentu akan terus-menerus jatuh untuk selanjutnya, tetapi buatlah rasa patah hati tersebut menjadi suatu motivasi yang positif untuk mendorong AS ke hal yang lebih baik lagi, berproses ke hal yang lebih positif, lebih baik progresnya dari hal yang kemarin ya.
Nah, itu dia video tarot atau ramalan kali ini yang bisa Dina jawab ya untuk AS. Di sini juga pasti akan ada keterbatasan terkait ramalan ataupun tarot yang aku lakukan, karena biasanya tarot atau ramalan yang aku lakukan dilakukan secara offline atau kita bertatap muka secara langsung, sehingga si penanya akan mengambil kartu dan menshuffle kartunya. Nah, karena di sini yang mengambil serta menshuffle kartunya adalah aku, jadi akan ada sedikit keterbatasan. Mohon maaf apabila ada sesuatu hal yang kurang berkenan yang mungkin aku salah menyampaikan kepada AS ya. Tapi aku berharap video yang aku buat bisa bermanfaat untuk AS dan teman-teman yang lain yang ingin join atau aku tarot gratis. Kalian bisa hubungi aku lewat akun media sosialku yang sudah aku cantumkan di description box di bawah ya. Nah, buat teman-teman yang lain, aku minta dukungan dan supportnya untuk komen, like, subscribe, dan share videoku. Semoga bisa memberi manfaat untuk teman-teman yang lain. Dan sampai jumpa di videoku selanjutnya. And see you on next my YouTube channel. Bye-bye.